Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga perekonomian syariah. Yang kita ketahui, lembaga perekonomian syariah adalah suatu perusahaan atau lembaga yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini berkaitan dengan keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan pasal 1 ayat B menyebutkan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan ke dalam masyarakat. Menurut SK Menkyu RI nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatan bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawab. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah itu merupakan yaitu menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau lembaga keuangan syariah merupakan suatu norma yang didasarkan oleh ajaran Islam. Adapun pembagian lembaga perekonomian syariah, lembaga perekonomian syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam bentuk pembiayaan, lembaga keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Yunko, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dan untuk perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Adapun yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah atau bank, satu, bank umum syariah. Kedua, yaitu bank pembiayaan rakyat syariah. Adapun lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung atau tidak langsung, menghimpun dana dan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan non-bank diatur dalam undang-undang yang mengatur masing-masing bidang usaha jasa non-bank, misalnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha peransurasian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Adapun yang termasuk lembaga keuangan syariah non-bank yaitu seperti koperasi, penggadaian syariah, asuransi, pasar modal, dana pensiun, lembaga zakat, lembaga wakaf, dan lain sebagainya. Pembagian tersebut untuk membedakan tugas dan fungsi, bahwa lembaga keuangan baik dibolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dilihat dari fungsinya, bahwa lembaga keuangan baik bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan lembaga non-bank merupakan tidak termasuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan tersebut. Adapun peran fungsi dari lembaga perekonomian syariah sebagai berikut. Peran dan fungsi lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, mengkonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapat manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan pemodalan awal bagi seorang yang mempunyai usaha prospektif namun tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai. Adapun peran lembaga keuangan syariah yaitu membantu dunia usaha dan meningkatkan produktivitas barang dan jasa. 2. Memperlancar distribusi barang. Dan pun yang terakhir yaitu mendorong terbukanya lapangan pekerjaan pada suatu daerah. Adapun prinsip-prinsip profesional
Lembaga perekonomian syariah. Adapun lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan atau rahmatan lil alamin. Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah satu, yaitu bebas dari maghrib seperti bebas dari masyar, spekulasi, adapun gahar, haram dan riba. Yaitu kedua, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis perolehan keuntungan yang sah menurut syariah atau diperbolehkan dalam Islam. Yang ketiga yaitu menyalurkan zakat, infak dan sedekah. Lembaga keuangan syariah mempunyai dua peran sekaligus, yaitu sebagai badan usaha dan badan nasional sosial. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dan dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Dalam perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipat gandakan harta masyarakat karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran pasar dan kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi pada masyarakat. Adapun pengertian yang tergabung dalam lembaga perekonomian syariah itu maqasid syariah. Secara bahasa, maqasid syariah sendiri berasal dari kata maqasid yang berarti tujuan atau target. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai maqasid syariah yang berbeda. Al-Fasi misalnya menurutnya, maqasid syariah merupakan tujuan dan rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Sedangkan Ar-Risuni berpendapat bahwa maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia. Di dalamnya juga mencakup kualitas emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak. Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara. Yang pertama yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia, disebut dengan istilah jawab al-manafi. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang. Yang kedua yaitu menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering disilakan dari al-mafasid. Adapun fungsi maqasid syariah yaitu seorang fikih al-mufti wajib mengetahui maqasid nas sebelum mengeluarkan fatwa. Jelasnya seorang fikih harus mengetahui tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap syariatnya, perintah atau larangannya, agar fatwa sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak terjadi misalnya sesuatu yang menjadi kebutuhan daruriyat manusia tetapi hukumnya sunnah dan mubah. Contohnya adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan sifatnya wajib, tetapi untuk orang yang sakit atau tidak kuat untuk berpuasa pada hari itu sifatnya menjadi sunnah atau tidak puasa. Adapun fungsi maqasid syariah ada tiga, yaitu satu, bisa memahami nas sumber hukum beserta hukumnya dalam komprehensif. Yang kedua yaitu
bisa menjadikan maqasid syariah sebagai salah satu standar murajjat untuk mentarjih salah satu pendapat fuqaha. Yang ketiga yaitu memahami mu'alat atau pertimbangan jangka panjang kegiatan manusia dalam mengikatnya dengan setiap fatwa. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.